pagi sahabat Trending Plan, selamat pagi semuanya, selamat pagi alam semesta. Sahabat Trending Plan, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Wih, Queen Sal lagi lihat apa itu? Selamat pagi Queen Sal. Sahabat Trending Plan, aku mau ngucapin terima kasih banyak loh karena sahabat sudah memberikan atau meluangkan waktunya untuk senantiasa setia menyaksikan dan menonton video-video dari Trending Plan. Mudah-mudahan episode-episode yang dibawakan oleh Trending Plan ini memberikan manfaat atau informasi yang sangat bermanfaat bagi sahabat semua mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, sahabat Trending Plan. Nah, hari ini kita akan diskusi atau membahas tanaman yang namanya itu adalah biasanya dikenal dengan karet kebo ya, karet kebo. Tapi kalau bahasa botaninya yaitu Ficus elastica. Nah, Ficus elastica loh. Kalau sahabat Trending Plan pernah ngeliat nih ya, ini adalah semua jenis-jenis dari karet kebo atau Ficus elastica. Nama Ficus elastica ini cukup beragam loh sahabat. Untuk itu sahabat jangan kemana-mana ya, pokoknya saksiin terus video spesial edisi Ficus elastica atau tanaman karet. Oke. Sahabat Trending Plan, keluarga ficus itu mencakup sejumlah besar spesies tanaman termasuk tanaman karet. Ada Ficus elastica, weaving pig atau Ficus benjamina, dan fiddleleaf fig atau Ficus lyrata. Nah, ficus yang ditanam sebagai tanaman hias jauh lebih kecil daripada ficus yang ditanam di halaman luar atau di tanah langsung. Seperti ini contohnya. Daun-daun yang mengkilap terlihat bagus di sebagian besar rumah. Meskipun tanaman muda mulai dari kecil, biasanya kalau di pot itu dari kecil ya, dia sangat kecil sekali seperti ini. Dan mereka akan mengisi ruangan di sudut kosong dengan sangat cepat, karena memang pertumbuhannya itu lumayan cepat. Nah, selanjutnya, karena memang tanaman karet Ficus elastica ini dapat dengan tumbuh cepat dan merupakan tanaman, sesungguhnya ini merupakan tanaman yang bisa meninggi ya. Nah, tapi ukuran Ficus elastica bisa kita batasi sampai dengan batas-batas tertentu dengan pemangkasan yang teratur. Nah, akhirnya dia pastinya akan membutuhkan sejumlah ruang yang lebih luas atau ruang vertikal. Karena kalau semakin kita pangkas, dia akan tumbuh daun-daun yang baru di antara batang-batangnya. Seperti itulah sahabat. Dan satu lagi sahabatku tercinta, mereka itu sangat mudah dirawat dan sebagai salah satu tanaman hias terbaik untuk membersihkan udara. Tuh, cakep kan? Nah, ini juga memiliki tingkat transpirasi tinggi yang bisa meningkatkan kelembapan ruangan tempat tinggal kita. Jadi dengan kata lain, ini baik banget untuk kesehatan. Dan ini pemeliharaannya atau perawatannya itu sangat minim. Asik kan Nanovirus elastica? Oke, sahabat trendingku tercinta, Ficus elastica itu ya, atau tanaman karet ini nama latinnya ya memang Ficus elastica yang dari tadi saya ucapkan ya. Selain Ficus elastica dengan daun-daunnya yang hijau dan mengkilat, ada beberapa jenis tanaman karet atau tanaman ficus ya, dan yang dimiliki oleh galeri Trending Plan. Nah, ini dia nih contohnya ya, seperti ini. Nah, terus jenis-jenis ini yang dimiliki oleh Trending Plan ini termasuk jenis-jenis yang lumayan populer ya. Seperti satu yang kalau ini Ficus elastica, termasuk elastica yang biasa ya. Nah, biasanya ini yang familiar disebut dengan karet kebo. Dan perlu diketahui ya sahabat, tanaman yang satu ini sebenarnya ini tanaman yang sudah sangat dewasa. Ini sudah sangat tua karena pada saat itu ketika saya mengadopsinya, dia itu sebenarnya sudah ada di dengan ukuran diameter batang itu kurang lebih
Aduh, agak sulit kali ya kamera untuk ngambil ya. Ini kurang lebih diameter batangnya itu sekitar 25 cm. Itu jadi cukup besar sahabat, 25 cm. Dan dia kebetulan ditanam di pot yang tidak terlalu besar, pot yang kecil, sehingga terus kalau dia numbuh ke atas kita pangkas. Jadi akhirnya dia merokset ya. Jadi apa ya? Jadi mekar seperti ini. Cantik ya. Dan ini yang biasa familiar dikatakan sebagai karet kebo atau karet merah. Ciri khasnya bisa dilihat sahabat, nah dia memiliki daun lonjong yang besar. Udah gitu dia mengkilat ya, dan juga warnanya cenderung hijau sangat tua. Dan ini sangat cantik sahabat kan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini kalau nggak salah, ketika saya pinang di habitat aslinya, ini usianya kurang lebih adalah 30 tahun. Jadi kebetulan saya bawa dari kampung sahabat, dan ini usianya kurang lebih 30 tahun. Dan ini masih sangat besar sekali. Cantik ya sahabat ya. Oke. Nah selanjutnya kita cek, aku punya Ficus elastica burgundy. Nah bisa dilihat deh tuh, ih cantik banget ya. Ini salah satu favorit saya loh burgundy ini. Karena apa? Burgundy ini warnanya cenderung kayak apa ya? Kayak merah anggur tua, tapi cenderung lebih kehitaman ya. Dan dia sangat shiny tuh. Nah, kalau untuk daunnya yang baru atau yang masih muda, kebetulan mana yang masih muda ya? Daun yang masih muda itu, dia cenderung warnanya seperti ini kali ya. Nih. Ini akan tumbuh jadi daun-daun baru nantinya. Nah, ini cenderungnya seperti ini. Cenderung warnanya lebih sedikit merah. Tapi kalau yang sudah tua, dia warnanya akan terlihat lebih tua dan seperti apa ya, hampir menuju kehitaman ya. Hitam. Warna bergendi lah ya, mengkilat gitu, cantik ya. Nah selanjutnya nih ya sahabat, kenapa sih dia tuh menjadi sangat menarik perhatian, karena memang kalau sahabat lihat dia memang lebih shiny atau lebih mengkilat daripada jenis-jenis ficus yang lain. Lihat deh tuh, penampilannya emang bener-bener mencolok. Kalau dari jauh tuh ini kayak apa ya, kayak tanaman plastik ya. Tapi padahal ini asli loh. Tuh daunnya tebal dengan gurat-guratan apa nih namanya, venasinya yang dia tidak terlalu tegas. Namun kalau kita raba cukup terasa. Cantik ya. Oke, nah selanjutnya di trending plant juga punya yang namanya Ficus. Kayaknya ada yang asik banget ya tidurnya ya. Tuh lihat tuh, aduh kamu habis dari mana sih Queensall? Queensall cantik. Tuh, waduh, nguap dia. Oke sahabat, nih yang sekarang ada di dekat Queensall itu adalah Ficus elastica Tineke. Tineke ini agak sedikit berbeda loh sahabat. Nah, ini termasuk jenis varietas yang variegata, dan dia cukup populer sekali karena dengan apa? Dengan bentuk daun-daunnya yang nuansanya hijau, putih, bisa dilihat ya sahabat tuh. Lihat deh, cantik deh, dia berwarna lebih kehijauan. Tuh ya, lebih hijau. Hijaunya lebih pucat ya sahabat tuh. Hijau, terus ada putihnya, that's why dia disebut variegata ya. Terus juga dia mempunyai ciri khasnya satu lagi adalah dia punya urat daun yang berwarna merah. Tuh, cantik banget kan? Ini dia namanya Ficus elastica Tineke. Nah, selanjutnya sahabat, trending plant juga mempunyai Ficus elastica ruby. Ficus elastica ruby, oh itu ada di depan. Kebetulan itu yang paling cantik dengan daun yang baru. Ficus elastica ruby termasuk juga Ficus elastica variegata. Nah, Ficus ini memiliki daun berwarna merah muda, terus ada putihnya, dan ini warnanya sangat menakjubkan dengan sentuhan sedikit warna hijau. Tuh. Bisa dicek ya sahabat. Ini adalah yang di dekat aku nih, cantik banget deh tuh. Cantik sekali kalau sahabat lihat. Lebih detail ya. Dia ada warna merah mudanya, terus ada putih. Perpaduan yang sangat menakjubkan dengan sedikit warna hijaunya. Next, selanjutnya adalah aku punya Ficus elastica variegata. Ini dia. Mana ya? Ini yang ada di samping aku, dan juga ini yang ada di depan nih.
Ini yang paling deket nih dengan kamera nih. Nah, ini Ficus elastica variegata. Dia adalah bentuk variegatanya dari Ficus elastica ini yang biasa ramai disebut Ficus karet kebo ya. Karet kebo. Ini adalah bentuk variegatanya. Seperti ini. Penampilannya sangat menarik karena warna daunnya itu cenderung kuning krem dan hijau kalau sahabat bisa lihat. Tuh. Dia kuning krem, hijau. Nah, ini daunnya yang masih muda ya, sahabat. Ini ada loh yang satu sampel contoh yang dia sangat keluar variegatanya. Yuk bisa dilihat nih sahabat sebelah sini loh. Tuh. Nih, ini cantik banget nih, kelihatan banget tuh. Oh, ini tadi kayaknya kena quinzol nih, agak sedikit kegares, jadi ininya keluar getahnya. Nah, dia di bagian uratnya itu kalau yang sudah tua ya, sahabat, di urat-uratnya itu bisa dicek di uratnya. Nah, dia warnanya agak sedikit kemerahan tuh. Warnanya agak sedikit merah di bagian urat daunnya. Dia memang agak berbeda, sangat berbeda kelihatannya dengan Ficus elastica yang sering disebut, familiar itu disebut dengan karet kebo. Nah, selanjutnya aku punya Ficus triangularis, tapi untuk triangularis ini nanti akan aku keluarkan episode khusus buat dia. Karena memang triangularis ini dia sangat berbeda, pokoknya sangat spesial. Pokoknya nanti sahabat Running Plan harus nonton yang edisi episode triangularis. Nah, seru banget kan? Jadi memang tanaman karet yang jenis-jenis variegata ya, yang masuk variegata seperti ruby, terus udah gitu ada burgundy, ini ada terus udah gitu ada yang variegata, Ficus elastica variegatanya. Nah, dia adalah jenis yang lebih sulit untuk didapat. Karena memang Karena memang untuk tetap tampil di rumah, untuk dia bisa tetap tampil dan cantik ya, mau di rumah atau di dalam rumah pun membutuhkan perawatan yang lumayan agak sedikit harus ekstra. Dia membutuhkan cahaya yang cukup terang. Makanya memang yang variegata, tipe-tipe variegata ini lumayan agak cukup sulit untuk didapatkan. Namun kalau kita kebetulan memiliki tempat yang cocok dengan tingkat pencahayaan yang baik untuk jenis-jenis variegata, kenapa enggak gitu loh. Perhatiin deh ya Ficus yang ruby ini. Yang ruby ini memiliki warna merah muda dan ungu muda kali ya. Merah muda, terus ada sedikit putih dan ungu dia jatuhnya tuh. Nah, terus hampir sama loh sama Tineke yang dia cenderung lebih kelihatan variegata pada umumnya ya. Lihat ya, warna hijau, warna putih. Tapi yang menarik dari Tineke adalah garis urat daunnya yang berwarna merah. Nah, mereka hampir sama dan terlihat lebih kompak sekali. Gitu sahabat. Nah, terus kenapa sih tanaman-tanaman ini dikasih label sebagai pohon karet atau fig? Fig ya, bukan pig. Nah, karena asal kata karet itu dari namanya dia sendiri yang berasal dari getah putih karet, seperti yang tadi sahabat lihat ya. Getah putih karet yang seperti ini loh, sahabat tuh. Getah putih karet yang dia bisa keluar dari daun gitu loh. Nah, jadi kalau dia kegores atau kegaruk atau kebelah, dia akan keluar tuh getahnya ya, seperti getah karet. Itulah kenapa dia sering dipanggil sebagai pohon karet gitu. Terus juga seringkali ada yang begitu banyak getah-getah ya. Ini harus sangat faktor yang lumayan harus diwaspadai oleh sahabat semua. Kalau misalnya kita menemukan getah seperti ini gitu kan, selain getah-getah selain dia lengket gitu kan ya, ini nggak jadi kurang baik gitu loh buat kita atau hewan peliharaan kita. Karena apa? Kalau sampai getahnya tertelan oleh hewan peliharaan kita atau kena kita pada saat kulit kita sedang tidak sehat atau kulit kita sedang luka, terus dia kena getah karet, itu bisa mengiritasi. Juga bagian mata kita, kalau kita kucek-kucek abis nggak sengaja kena getah, terus kita kucek-kucek, itu bisa mengiritasi mata kita. Dan kita benar-benar harus hati-hati memastikan bahwa
si peliharaan kita, hewan peliharaan kita itu tidak terlalu dekat dengan tidak bermain-main ya dengan pohon-pohon tanaman ficus kita itu. Dan jangan lupa segera cuci tangan setelah kita bersentuhan atau bersenggama dengan mereka. Kayak gitu deh sahabat. Terus udah gitu ya sahabat, perlu diketahui banget nih kalau tanaman karet itu tidak memiliki bunga yang cerah untuk kita pandang atau kita nikmati. Tapi kita bisa mendapatkan buahnya seperti dia buahnya kecil-kecil gitu bulat-bulat. Tapi ingat itu nggak boleh dimakan ya, pokoknya buahnya itu. Oke nih sahabat, selanjutnya adalah bagaimana caranya Trending Plant merawat dan memelihara atau memberikan perawatan yang tepat untuk ficus-ficus kita ini. Sama seperti merawat dan memberikan perawatan yang tepat untuk Quinzel sehingga badannya tumbuh subur seperti ini. Kayaknya dia obesitas ya sahabat. Kalau misalkan sahabat ada yang tahu nih ya, beberapa hari ini Quinzel agak sedikit kelihatan kurang bersemangat. Kenapa ya? Sahabat mungkin bisa kasih tahu saya, bisa kasih komen karena memang dia agak-agak lesu nih kayaknya beberapa hari. Apakah karena kegendutan ya? Coba sahabat, nanti saya tunggu komennya ya. Oke, balik lagi sahabat. Gimana sih caranya atau perawatan yang tepat supaya tanaman ficus ini atau tanaman karet ini bisa tumbuh menjadi tanaman hias yang indah. Nah, apalagi ketika dia masih kecil ya. Ini kan masih kecil nih, masih baby nih yang ini nih. Tuh, dia sangat rentan sekali. Kurang lebih daunnya baru sekitar 5 helai. Nah, gimana sih cara ngelawatnya gitu kan? Nah, kebanyakan varietas Ficus elastica itu tumbuh dengan baik dalam berbagai kondisi dan pencahayaan. Jadi dalam artian dia bisa hidup dalam pencahayaan yang mau cukup terang atau sangat terang atau lumayan teduh. Namun tanaman khusus untuk Ficus elastica yang variegata gitu kan, dia sangat membutuhkan cahaya yang terang. Yang termasuk kategori variegata adalah Ficus elastica variegatanya sendiri. Ini dia sangat membutuhkan cahaya yang terang. Nah, selanjutnya juga ada yang bergendi. Bergendi juga termasuk kategori variegata, dia juga lumayan membutuhkan cahaya yang terang. Terus ada tineke, apalagi tineke ya, dia sangat membutuhkan cahaya yang terang karena kalau tidak nanti variegatanya tidak keluar. Nah, begitu juga dengan si ruby. Nah, namun nih ya, tanaman hias Ficus elastica ini meskipun dia membutuhkan cahaya yang terang, tapi kalau bisa jangan terlalu langsung dijemur ya sahabat. Taruh di tempat yang memang dia mendapatkan dia tertutup, bukan tertutup sih, dia tetap mendapatkan cahaya terang, tapi dia tidak disemprot atau tidak dijemur secara langsung dalam jangka waktu yang terlalu lama. Karena apa? Karena nanti sinar matahari langsung itu bisa membakar dedaunannya ya. Karena semua jenis tanaman ficus ini dia membutuhkan paling tidak cahaya yang sedang. Agar apa? Agar dia cepat tumbuh. Karena apa? Karena dia jika bukan tanaman hias yang bisa tumbuh baik di tempat yang redup cahayanya atau tempat yang teduh. Nah, teduh total ya, seperti misalkan kita taruh di dalam garasi yang dia tidak terkena atau tidak mendapatkan cahaya matahari dengan baik. Nah, kita mungkin bisa memperhatikan kalau pertumbuhan bisa pertumbuhan itu bisa menjadi hanya dia berkaki panjang tapi daunan kurang lebat. Karena apa? Nah, itu biasanya tanaman-tanaman yang kita letakkan di dalam ruangan, karena biasanya yang di dalam ruangan itu kan cahayanya kurang ya, tidak mendapatkan cukup cahaya. Nah, jika dedaunan tanpa jarang pada batang berkayu, coba deh pindahkan wadah atau pot kita ke tempat posisi yang lebih cerah atau mendapatkan cahaya matahari banyak. Nah, sahabat, saran terbaik untuk menanam tanaman karet yang variegata di rumah adalah dengan meletakkan di tempat yang cukup terang. Banyak cahaya terang sangat penting untuk membantu menjaga pola daun krem kuning ya. Pola daun yang si krem, kuning, putih atau merah muda
dan juga dan juga keindahannya itu tetap terjaga dan keluar. Nah, varietas seperti Ficus elastica, Black Prince atau Burgundy ya, seperti ini dengan daun-daun yang lebih gelap, dia tuh cenderung lebih baik tumbuh dalam cahaya yang rendah sampai sedang. Jadi dalam artian dia pokoknya jangan terlalu terjemur matahari langsung. Supaya apa? Supaya dia warna si gelapnya itu lebih keluar. Tapi tetap ya harus di area tempat yang terkena sinar matahari cukup. Jangan dijemur. Nah, selanjutnya nih ya sahabat, kita ke ke tanah ya, media tanam ya. Nah, media tanam yang terbaik untuk menumbuhkan tanaman ficus di dalam ruangan ya, terutama ya, karena mungkin ada sahabat kita yang mempunyai halaman sempit, jadi dia pengen taruh tanaman itu di dalam ruangan. Bisa. Nah, supaya tanaman ficus kita tumbuh subur di dalam ruangan, biasanya mereka perlu tumbuh dalam campuran pot yang sudah diangin-anginkan dengan drainase yang sangat baik. Nah, aku bisa kasih contoh seperti ini. Ini lumayan cukup agak berat nih sahabat nih. Tuh. Nah, di sini kebetulan aku menggunakan tanah organik, terus dengan campuran andam, terus juga aku kasih sedikit kokopit. Nah, kenapa aku menggunakan tanah organik juga? Karena memang dia si ficus ini harus di media tanam yang cukup padat, namun memiliki drainase yang sangat baik. Jadi air harus cepat mengalir melalui tanah untuk mencegah kerusakan pada akar tanaman. Aduh sahabat, ini lumayan agak sedikit berat, tapi nggak banget sih. Tuh, ini seperti ini. Nah, jenis-jenis media tanam terbaik itu harus mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya salah satunya mungkin bisa gambut, kulit kayu gitu kan, kokopit, terus udah gitu ada saya tambahkan di sini saya tambahkan andam ya, cacahan andam atau kulit kayu, terus udah gitu ada si tanah juga, tanah organik dalam artian tanah yang memang sudah diolah. Sahabat bisa dapatkan itu dimanapun kok ya, di plant seller atau pertanian biasanya mereka menyediakan tanah-tanah organik yang memang sudah cukup nutrisinya. Nah, terus sarana untuk potnya sendiri aja itu harus diperhatikan. Harus apa? Harus yang memang memiliki lubang drainase yang baik sehingga membantu si akar itu tetap terhidrasi tanpa menjadi busuk. Jadi dia bisa tetap basah si akar-akarnya tapi tidak busuk dan tidak kelamaan membusuk. Nah, saat menanam ficus di dalam rumah atau indoor, penting juga untuk menjaga kelembapan yang relatif tinggi di sekitar tanaman. Aduh. Nah, tuh kan, bangun kan? Udah capek, udah bangun nak? Ayo. Nah, di dalam ruangan itu kita tetap harus menjaga kelembapannya. Biasanya saya menjaga kelembapan dengan apa? Saya bisa men-spray. Daun-daunnya itu saya semprotkan menggunakan alat semprot yang dia mempunyai nozzle atau bolong-bolongnya itu sangat halus gitu loh. Atau kita bisa meletakkan nampan kerikil yang diisi air dengan cara meletakkan si potnya seperti biasa loh yang saya selalu ulas di episode-episode saya ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kelembapannya dia juga. Namun perlu diingat bahwa meskipun menyukai kelembaban tinggi, mereka nggak terlalu suka kalau akar-akarnya itu terlalu basah. Karena itu saat menyiram selalu pastikan bagian atasnya nih ya, bagian atas terlebih dahulu. Kalau memang dia sudah cukup kering gitu kan, jika bagian atas tanahnya sudah basah, jangan menyiram karena berarti mereka memiliki cukup kelembapan. Nah, tapi jika memang sudah cukup kering, kalau kita pegang terasa cukup kering saat disentuh, ada contohnya nggak ya? Nah, kalau ini kebetulan memang kita di Trending Plant selalu mengontrol semua tanaman-tanaman kita. Nah, kalau memang bagian atasnya cukup terasa kering saat disentuh, itu menandakan bahwa mereka memang membutuhkan air atau haus. Sama seperti Quinzel. Kayaknya dia bangun tidur lagi. Hey, ayo syuting, hey. Aduh, Quinzel. Nah, sahabat Trending Plant,
Pada saat kita merawat ficus ya, perlu kita ketahui juga bahwa mereka itu merupakan tanaman yang lumayan cepat tumbuh dan membutuhkan banyak nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Berbeda dengan jenis yang variegata ya, tanaman ini cenderung lambat tumbuh karena memang variegata atau pembentukan variegata dari daun yang tinggi sehingga dia membutuhkan nutrisi yang sangat lebih gitu loh. Makanya pemupukan itu sangat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan. Jadi jangan lupa untuk memupuknya. Saya biasanya memberikan pupuk cair itu di media tanam itu per sebulan itu 2 kali atau 2 minggu sekali ya. Nah selanjutnya ya sahabat, biasanya apa sih ya? Tadi pupuk udah, pengairan udah, cahaya udah. Oke. Biasanya pada saat kita merawat tanaman itu atau menanam tanaman itu pasti kita ada menemui kendala-kendala atau sedikit masalah. Dan hampir semua orang yang merawat ficus itu ya atau pernah memiliki pohon ficus itu pasti bertanya-tanya gitu, kenapa sih pohon ficus saya itu suka merontokkan daunnya gitu kan? Kenapa? Karena biasanya pohon ficus yang kehilangan daunnya atau merontokkan daunnya, biasanya itu masalah paling umum yang dimiliki tanaman itu adalah kayak reaksi standar ficus terhadap, bisa jadi karena dia stres gitu kan, baik dari karena faktor-faktor seperti ini, misalkan penyiraman atau pengairan yang berlebihan terlalu banyak gitu kan, atau kelembapan yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan kerontokan. Terus udah gitu cahaya yang terlalu sedikit atau terlalu redup gitu, itu bisa menyebabkan kerontokan. Atau pada saat relokasi atau repotting. Nah biasanya kalau kita merepotting gitu kan, pasti dia tanaman itu biasanya sedikit stres karena ada perubahan ya gitu kan. Biasanya itu bisa salah satu menjadi faktor yang menyebabkan kerontokan. Perubahan suhu, terlalu panas, terlalu dingin yang terlalu ekstrim pun bisa menyebabkan kerontokan. Ya cocok ya. Tapi kalau Quinzel bulunya nggak rontok loh sahabat. Tuh, aduh, cantiknya anak gadis ini. Anak gadis ini cantik. Nah sahabat, satu lagi kendalanya itu biasanya hama, karena tanaman ficus juga rentan sekali sama hama. Hamanya itu biasanya adalah seperti kutu putih. Saya pernah menemukan kutu putih saya di ficus, tapi sekarang sudah bersih ya gitu kan. Kutu putih, sisik, terus udah gitu ada tungau atau laba-laba. Laba-laba sih, biasanya laba-laba itu seneng di sini nih. Karena ini kan sudah rimbun ya, sudah banyak sekali daunnya. Dia biasanya senang di daunnya seperti ini. Nah laba-laba tuh suka bikin sarang gitu loh. Sejauh ini sih saya perhatikan dia nggak makan daun ya, atau nggak ini, cuman mengurangi keindahan aja. Pada akhirnya si apa tuh namanya, jaring-jaring laba-labanya itu menutupi daun-daun yang akhirnya daun-daun ini tidak bisa menyerap sinar matahari dengan baik gitu. Nah sahabat trending plant, itu dia semuanya koleksi dari trending plant, yaitu Ficus elastica kita. Ada beragam macamnya Ficus elastica yang kami miliki. Ada Ficus elastica yang biasa dikenal dengan karet kebo, ada Ficus elastica variegata yang ini tuh. Ada juga Ficus elastica burgundy, cantik banget, ini favorit banget dan harganya lumayan cukup tinggi ya sahabat. Terus udah gitu juga sama, Tineke juga sama, ini juga masuk kategori variegata. Nah yang ini ada ruby. Nah itu semua tanaman-tanaman Ficus elastica yang dimiliki oleh trending plant. Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi sangat membantu teman-teman yang ingin memelihara dan menanam ragam macam Ficus, Ficus elastica maupun yang tipe variegata. Nah di next episode seperti janji saya tadi di awal, saya akan bahas mengenai Ficus triangularis variegata dan juga perawatannya. Jadi pokoknya harus tonton yang episode nextnya ya. Oke sahabat trending plant, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.